Ya, Berebut Jenazah ini kisah tentang seorang idol ya, anggota girl band yang diperankan oleh Zara Adisti, yang hadir hari ini, yang meninggal dunia kemudian diperebutkan oleh dua orang tuanya yang beda agama. Mau dimakamkan secara Muslim kah, mengikuti agama ayahnya yang orang Indonesia, atau dimakamkan secara Buddhis mengikuti agama ibunya yang orang Jepang. Jadi cerita ini diceritakan dari point of view jenazah yang curhat ke penonton. Oh, oke, wah, luar biasa. Junior Robert, bagaimana kesannya untuk kamu bermain di film ini bersama Mas Ganda Rifki, Zara, dan juga Klik Film tentunya? Kalau kesannya sih sangat menyenangkan ya, karena kita syutingnya di Jepang ya. Betul. Yes. Musim dingin lagi. Jadi cuman ada satu momen yang sangat-sangat bikin dingin banget ya kita, karena kita agak di kuil gitu, jadi emang tinggi banget di atas dan itu dinginnya luar biasa, dan di sana belum ada yang penghangat modern, jadi kita masih pakai api gitu lah, api unggun gitu. Jadi ya syutingnya sangat menyenangkan dan aku senang banget bisa kesempatan dapat main di film Klik Film ini, karena filmnya sangat inspiratif dan sangat banyak yang bisa dicontoh dari film ini gitu. Berarti berapa lama Mas produksi di Jepang bersama dengan para cast, Mas Daniel? Produksi nggak terlalu lama ya, karena dingin jadi kita nggak mau lama-lama. Iya, kita syutingnya di musim dingin ya, Februari tahun lalu, dan Fukushima tuh memang posisinya ada di daerah pegunungan di Jepang, dan kuil yang tempat kita syuting memang di puncak gunung itu kayaknya deh. Dingin banget. Dingin banget ya. Junior sampai ditempelin heat pack di seluruh badan dan tangan ya, untuk biar dialognya datar nggak gitu. itu susah di situ. Itu tantangannya ada di situ ya. Dan kalau dari Junior dan juga Mas Dian, kenapa nanti teman-teman harus menonton film ini di Klik Film? Silahkan. Ruang Rahasia Ibu seperti apa, Mas? Silahkan. Ini film tentang cerita tentang seseorang anak SMA yang tiba-tiba kehilangan ibunya karena kecelakaan pesawat, dan pesawat itu dianggap semua jadi korban, tidak ada ya. Tapi ada feeling atau apa dari anak itu bahwa dia kurang yakin bahwa ibunya meninggal pasti selamat, dan dalam perjalanan dia mencari tahu tentang itu dengan memasuki ruang rahasia ibu dengan karena ada kode-kode tertentu, sehingga dia minta tolong kepada salah satu temannya yang lama udah menaksir dia juga, sehingga terbuka lah itu, ternyata ya seperti itu mereka akhirnya bersama-sama. Iya sih, itu dia. Tapi belum mulai banyak di spill karena nanti lengkapnya akan ada di Klik Film. Namun kita pengen kejajaran pemain, boleh ceritakan sedikit tentang karakternya, tapi belum boleh banyak-banyak, dan gimana keseruannya saat berproses bersama dengan teman-teman cast yang lain di film Ruang Rahasia Ibu. Silahkan. Boleh dari Rasya dulu, boleh silahkan. Film ini diproduksi nggak nyampe seminggu, readingnya juga cuman 3 hari. 3 hari. Kalau tantangannya ini benar-benar menantang ya sebenarnya. Karena aku menjadi siswa yang pintar dalam matematika ya bisa dibilang. Apalagi kan aku nggak begitu jago ya kalau diri aku sendiri gitu. Dan di skenarionya ini banyak banget kode-kode yang rumus-rumus yang mesti diapalin ya. Iya, diapalin. Jadi kayak bingung gitu loh. Cuman overall kita syuting kita dengan senang hati sih. Dengan senang hati sekali, dan juga para kru, all cast. Terima kasih Rasya. Tadi kirain masih koma tuh tadi ya. Ternyata memang nyambunginnya ke Sandrina. Silakan Sandrina. Kalau aku di sini berperan sebagai Erin, aku anak papa sama mama. Bisa dibilang Erin itu lumayan introvert, dia nggak begitu banyak teman, dan mungkin bisa dibilang juga Erin tertarik sama Alex ya, karena Alex pinter sama matematika dan coding dan segala macam. Dan akhirnya ya Alex yang bantuin Erin. Tapi kayak gimana bantuinnya nanti lengkapnya ada di filmnya ya. Siap, terima kasih Sandrina. Mas Gunawan, boleh dijelaskan dong ke teman-teman yang ada di sini. Mas Marcelino Lefran, sorry, aku terkesan dengan Mas Gunawan di belakang sini.
Set kayak ke silo gitu kayak wah. Mas Marcelino silakan. Oke, saya Marcelino, itu Gunawan. Itu teman saya juga. Saya Oke. Baik, di Ruang Rahasia Ibu ini boleh bilang karakter yang saya perankan seperti biasa seorang bapak, dan mungkin udah pada tahu saya sering banget berperan menjadi seorang bapak. Tapi di sini karakter bapak yang saya perankan ini berbeda karena sisi kebapaannya di sini dia tuh lebih legowo ya. Dia lebih terbuka, dia sangat sayang sekali dengan anaknya, jadi dia banyak memberikan kesempatan kepada anaknya. Misalnya dia memang tertutup dan akhirnya dia tidak paksa untuk ayo cerita dong, kenapa kamu diem aja atau sebagainya. Begitu juga dengan istrinya di sini, kan ini kan ruang rahasia ibu ya. Jadi akhirnya bapak ini banyak membuka kepada siapa saja, dan termasuk juga karakter Alex yang diperankan oleh Rasya juga. Ini ada apa sih sebenarnya, apa rahasia yang disembunyikan di dalam ruang rahasia itu. Jadi ini ibunya memang menyimpan satu misteri, tapi ternyata itu akan membuka sisi terdalam dari ya seorang ibu, ya keluarga circle kita ini. Jadi mungkin bisa tanya langsung ini ada seorang ibunya. Terima kasih. Kita tanya ibunya bagaimana Mbak Davina memegang rahasia. Iya, saya Davina Veronica. Saya adalah biang kerok di sini ya, di film ini ya. Semuanya mencari tahu tentang masa lalu saya karena saya di sini berperan sebagai mamanya. Jadi saya ternyata punya masa lalu yang tidak saya ceritakan kepada suami dan anak saya gitu. Dan buat aku, karena aku belum punya anak, jadi aku harus memperlihatkan sisi keibuannya. Aku biasanya anak-anakku tuh kan anak-anak bulu ya, anjing dan kucing gitu. Bulunya anaknya harus anak manusia, jadi oke, gitu kan, harus mengeluarkan sisi keibuan gitu. Jadi sama-sama belajar dan maksudnya senang banget syuting sama mereka karena kita dekat banget, hanya berempat juga kebanyakan syutingnya, dan kita akrab gitu loh. Jadi terbinalah suasana yang akrab di antara kami. Yes, itu dia, tepuk tangan dong teman-teman untuk menarik untuk menonton di Klik Film. Sebelumnya saya ingin memprotes tadi Pak Dudung bilang tidak ada yang tua di sini, saya tua. Itu aja dulu. Ada berarti kita lihat muda semua di sini Bu Dini. Iya. Kalau boleh diceritakan Bu Dini atau Dinda Hao, film ini bercerita tentang apa yang udah boleh diceritakan ke teman-teman yang hadir? Silahkan. Ya, film ini bercerita tentang kisah perjuangan rumah tangga. Sebenarnya banyak banget orang-orang yang merasakan ini, dan bagaimana setiap rumah tangga itu memiliki cobaan-cobaannya. Dan di sini juga mengajarkan kita untuk bagaimana cara menyelesaikan itu. Jadi bisa ditonton sama teman-teman. Nah, di sini harus juga sama suami kan juga main di sini kan? Kebetulan sama suami saya juga yang qadarullah lagi kurang enak badan, jadi diwakili sama saya dan ibu. Gimana tuh waktu itu sama Ray waktu itu ngobrol untuk double project ini, nguliknya sejauh mana kalau dari Dinda dan juga Ray? Kita tuh syuting nggak nyampe seminggu. Dan proses readingnya kurang lebih 2 minggu ya kalau nggak salah waktu itu ya Bu ya. Ibu lupa karena ada dua film di sini. Gitu. Jadi sebenarnya karena kita suami istri ya, jadi kita bisa reading di rumah juga gitu. Jadi sebenarnya nggak terlalu susah sih. Tapi ya karena banyak banget berantemnya di dalam film ini, jadi ya kita harus tonjolkan sisi yang berbeda aja sih. Mas aslinya juga ada berantemnya juga, cuman gimana ya, beda aja gitu loh. Gitu sih. Dinda Hao, terima kasih mewakili Ray juga yang belum hadir. Ibu Nini Elkaru, kalau dari Ibu gimana? Apa pesan yang ingin disampaikan melalui film ini, Bu? Ini seakan-akan siapapun yang menonton ini seakan-akan berkaca. Ini bisa terjadi pada siapa saja, di mana saja, di keluarga-keluarga, terutama keluarga-keluarga Indonesia. Terus konflik-konfliknya itu juga sangat manis. Sangat membumi dan manis. Dia karena nggak pernah punya konflik yang keras, nih manis semuanya. Jadi kalau saya sih sudah biasa menghadapi itu semua. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dong untuk Dinda Hao dan juga Ibu Nini Elkaru. Terima kasih. Kami persilakan untuk kembali ke. Sudah memberikan kesempatan saya untuk
bisa mengisi line up di 2025 bersama teman-teman hebat di sini. Bukan cuma spesial karena produser kita juga baru ulang tahun. Yes. Bu Erika, selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun Bu Erika. Sampai mana tadi ya? Sampai boleh diceritakan tentang ya, Drunken sebetulnya Monster. Drunken Monster ini diangkat dari sebuah buku yang luar biasa karangan Ayah Pidi Baik. Jadi kumpulan cerita-cerita yang tidak teladan ya. Cerita-cerita yang tidak teladan, kisah-kisah yang absurd tapi luar biasa dan dirangkai menjadi sebuah series 6 episode gitu. Jadi setiap episodenya itu ada kisah keluarga Pidi, ada Suribu yang diperankan oleh Sisi dan kedua anaknya Timur dan Bebe menyelesaikan setiap permasalahan dalam keluarga mereka dengan cara yang sangat absurd dan cara yang sangat tidak teladan. Tapi ini tantangan baru lagi untuk seorang Vino Bastian. Baik, silahkan boleh diceritakan kolaborasi yang luar biasa untuk judul yang satu ini, Sarung untuk Bapak. Silakan Mas Suroso, boleh diceritakan. Oke, terima kasih. Sarung untuk Bapak ini bercerita tentang tokoh Rusli yang dengan latar belakang ekonomi sangat tidak mampu. Jangankan dalam kehidupan, dalam bercinta pun dia kalah. Wow, Mas gimana berproses? Ya, silakan. Film ini semoga ditonton karena menginspirasi sekali. Film ini kalau saya bisa bikin quote, sekolah itu penting, tapi sukses yang utama. Buat orang yang sekolah untuk jalan sukses, oke. Tapi buat yang nggak mampu sekolah, tetap harus sukses. Tepuk tangan dong. Mas Suroso, boleh diceritakan bagaimana berproses dengan Omar Daniel dan juga Stevie Zamora di film ini? Saya cuma bisa ngomong, very nice. Very nice. Kalau gitu Omar Daniel, kita dengan Stevie. Omar, silahkan. Menyenangkan sekali pastinya, kita baru ketemu sebenarnya di project ini, tapi Stevie orangnya juga santai dan gampang banget. Dia ngerti banget bahwa komunikasi kunci utama pastinya kita untuk bisa bangun chemistry, jadi ya happy, enjoy. Siap, terima kasih Omar Daniel. Kita ke Stevie Zamora. Stevie, bagaimana? Film ini bercerita tentang kedekatan antara anak dan bapak yang awalnya mereka punya berbagai visi dan misi yang cukup kontra. Jadi sebenarnya justru ini adalah proses seorang anak bisa mencintai bapaknya dan pada akhirnya dia menemukan fakta bahwa dia bisa berkembang, dia bisa bertahan hidup, dia bisa ngejalanin semuanya itu adalah karena saran dan doa ucapan dari ayahnya. Teman harus menonton film ini di Klik Film, silakan. Omar dulu, silakan. Kenapa? Karena dalam film ini banyak sekali dialog dan pesan-pesan yang disampaikan terutama di sini menurut saya oleh ayahnya yang diperankan oleh Om Cok Simbara. Luar biasa sekali, bisa dipetik dan diterapkan di kehidupan kita pastinya. Kalau dari Stevie? Menurut aku ceritanya lumayan deep, tapi dikemasnya sangat asik, tapi sedih banget juga. Siap, terima kasih. Terakhir dari sutradara kita Mas Suroso dong. Ya, itu tadi. Sekolah itu penting, sukses yang utama. Tapi selain itu memang filmnya banyak quote-quote bijak yang sangat luar biasa. Yes, ya. Jadi setelah nonton saya yang baca aja meneteskan air mata. Bagaimana yang nonton? Itu dia. Insya Allah. Amin. Terima kasih, tepuk tangan sekali lagi untuk teman-teman dari film Sarung untuk Bapak. Terima kasih. Kami persilakan. Anak ketua RT, jadi kita tinggal di satu perkampungan yang sama. Bisa dibilang sehari ini kayak kasih tak sampainya si siapa namanya ya? Rusli. Gitu sih. Jadi nggak bisa diceritain banyak-banyak. Nah, nanti lengkapnya ada di film ya. Pacar mama kekasih papa. Boleh dijelaskan Mas Gunawan dan juga Denny Sodiswara tentang film ini? Gimana mah? Mama. Oke. Mohon maaf, belakangnya ya, Sur. Oke, di judul ini kami juga disutradarai oleh Mas Aryo Rubik. Ya, pada saat kita dengar sinopsisnya pun juga itu sepertinya sangat-sangat seru banget dan clickbait banget ya judulnya ya. Jadi ceritanya ini adalah sebuah belum cerita. Mama ya. Ladies first. Mama yang Mama cerita. Jadi bayangkan ada seorang janda single parent dan ada seorang duda single parent yang masing-masing anaknya itu bersahabat di sekolah. Suatu hari ada sebuah kabar bahwa orang tua mereka masing-masing ternyata selama ini pacaran dan mau menikah. Dan di situ kedua anak kita tidak mau menerima kondisinya.
yang apa ya, aktor-aktornya juga seperti reuni kembali gitu loh, terutama sama Reva ya, Revalina S. Temat gitu. Kebetulan Revalina S. Temat itu juga menjadi kenapa saya ada di sini. Sebenarnya saya adalah belum boleh di spill. Sabar dulu. Kalau spill nih, aduh takut. Ada Bu Frederica soalnya. Nanti lengkapnya akan ada di Klik Film kan. Pokoknya nanti aja nonton di Klik Film saya itu siapa gitu. Siap. Terima kasih tepuk tangan dong untuk Mas Irawan dan juga Mas Denis Adiswara. Pacar mama, kekasih mama. Silakan untuk kembali ke tempat yang sudah disiapkan. Selanjutnya kita undang dari teman-teman film Doa-Doa di Atas Kepala dari sutradara. Doa-doa di atas kepala, mudah-mudahan ini juga salah satu yang terbaik. Oke, doa-doa di atas kepala ini bercerita tentang anak muda, seorang marhum yang dipecat dari PNS kelurahan. Ini nggak boleh spill banget ya. Nggak boleh, belum boleh. Nah, terus akhirnya dia mengalami semacam gangguan keterhubungan ya, hablum minallahnya terhadap Tuhan. Jadi ini yang akhirnya menjadi trigger yang menjadi pencarian dia tentang makna ketuhanan. Wow, Dewa Dayana gimana memerankan karakter yang ini berat loh, Pak. Gimana Mas, silakan. Ya ini menarik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya sebenarnya tadi Mas udah ngejelasin aku adalah marhum. Aku merasa film ini akan menjadi unik karena sebenarnya premisnya berat. Intinya sebenarnya perjalanan spiritual para anakku terhadap Tuhan, bahkan bisa dibilang menantang Tuhan. Tapi ketika film ini dikemas dengan sederhana dan juga sedikit komedik, sehingga ini bisa jadi, dan aku bisa spill dikit, mungkin aku bisa bilang gayanya ini sedikit science fiction ya Mas Ruli, sehingga perjalanan spiritual atau sesuatu yang sangat filosofi itu malah jadi gampang diterima karena dikemas dengan sangat sederhana. Jadi aku rasa ini bisa jadi tawaran dari film Doa-Doa di Atas Kepala, kalau sebenarnya memahami sesuatu itu ternyata bisa jadi analogi, gak cuma selalu berat, tapi ternyata perjalanan marhum bisa jadi cerminan ketika kita mencari Tuhan dengan cara-cara yang tidak kita sangka. Kurang lebih gitu. Dewa Dayana, terima kasih Dewa Dayana. Maisha Kana, kalau dari Maisha Kana gimana karakternya, udah boleh di-spill karakternya seperti apa sih yang kamu mainkan di sini? Iya, jadi di film Doa-Doa di Atas Kepala ini aku berperan sebagai Eliza namanya. Eliza ini perempuan yang baik hati, tulus, terus peduli juga dengan orang-orang yang dia sayangi, dan kebetulan di film ini dia jadi tetangganya marhum gitu. Gimana nge-build chemistry sama Dewa? Susah gak sama Dewa Dayana? Susah banget. ini tuh bukan film pertama sama Kak Dewa, jadi benar-benar bangun chemistry udah nggak susah sama sekali sih. Ini film kedua kita bareng. Jadi dan juga sama semua cast tuh sangat menyenangkan sekali, semuanya langsung akrab meskipun kita juga readingnya sebentar dan syutingnya juga nggak begitu lama, tapi benar-benar suasananya menyenangkan sekali. Ya, terakhir ke Mas Ruli, apa yang mau disampaikan? Kenapa atau betul tentang apa? Silakan. Ini kisah tentang pengkhianatan, dari fitnah, pengkhianatan, karena ini cerita dari tahun 65 kemudian ditarik ke tahun 2014, sehingga agak ada 3 waktu di situ, tahun 65-an, 90-an sama 2014-an. Ini sebelum senja berakhir, ya seperti judulnya, ketika orang sudah tua mengalami satu kesadaran bahwa dulunya dia punya salah, dia punya doa, dia mencari itu untuk minta maaf. Nah, itu role itunya. Siap, terima kasih. Selanjutnya kita ke para pemain. Boleh dijelaskan karakternya masing-masing, mulai dari Cheryl Shainavia. Silakan Cheryl. Jadi ASMR. Hai, saya Cheryl Shainavia. Saya berperan sebagai Sundari di film ini. Saya ngerasa film ini itu emang tidak ada yang bisa menceritakannya seperti Pak Edi Pras ya. Secara rasa penerapan di syutingannya gitu, aku ngerasa sangat terbantu oleh castnya dan tim produksinya, dan tentunya Pak Edi, terima kasih banyak atas bimbingannya. Itu aja sih. Ada tantangan nggak untuk Cheryl memerankan karakternya di sini?
tantangannya apa ya? Kita Terima kasih. Selanjutnya ada Ibu Nini Al-Karim juga di sini di film Sebelum Senja Berakhir. Ibu Nini kalau kali ini boleh dijelaskan. Oh, Rinaldi dulu, silakan. Rinaldi Zulkarnain, silakan. Oke, semuanya selamat sore. Sebelumnya perkenalkan, saya Rinaldi Zulkarnain. Memang di sini aku paling junior dibanding senior di sini. Salam kenal semuanya. Ya, kalau ya di sini aku berperan sebagai Beno. Beno itu adalah gambaran dari pria-pria zaman sekarang, gitu ya. Mungkin ada yang merasa terpanggil pria seperti apa gitu. Karena memang Beno ini dihadapkan oleh dua pilihan antara keinginan atau kebutuhan, gitu. Yang dimana Beno ini dia tidak mengkhianati siapapun, tapi Beno itu hanya ingin mengejar sesuatu yang sebenarnya yang ada di kepala, sangat manusia, itu sangat manusia. Dan menariknya Beno ini ya bersama Sundari dan juga Senja itu Yunita. Ya memang yang paling sulit dari proses ini adalah yang tentu dibantu oleh Om Edi juga, adalah memilih Cheryl atau Yunita. Intinya seperti itu sulit sekali. Coba kalau aku tanya juga pasti yang lain akan kesulitan, harus pilih Cheryl atau Yunita. Ya. Tapi akankah Beno memilih siapa itu? Terjawab nanti di film. Nanti akan terjawab. Oh, buat Rinaldi gimana biasa mengeksplorasi di dunia teater, saat ini di film nih? Ya betul sekali, terima kasih Mas sudah di highlight juga ya. Jadi kebetulan memang aku adalah salah satu penggiat seni teater dan bangga sekali bisa berdiri bersama pelaku film Indonesia luar biasa. Kalau aku sendiri memang kalau bisa dibilang perbedaan antara teater dan film secara esensinya itu sama, tapi memang aplikasinya yang berbeda. Karena aku yang biasanya suaranya harus bulat terus, tapi kalau di sini aku harus kontrol. Selalu dibilang sama Cheryl, kontrol, siap. Dijagain sama Cheryl. Dijagain sama Cheryl. katanya adalah chill. Rinaldi terima kasih sudah bercerita, thank you. Sekarang ke Ibu Nini Al-Karim, udah bisa ceritakan ke teman-teman nih, silakan. Saya tuh cuma takut kalau film ini jadi saya akan dimarahin sama anak saya. Karena dia akan bilang gini, Mama nggak kasihan ya, secantik itu mudanya Mama, katanya gitu. Jadi dia pasti dia akan protes, kok secantik ini kok mudanya si ini gitu. Ya, saya di sini memerankan orang demensia dan untuk saya karena saya ya mau nggak mau my other side of midnight adalah psikolog. Jadi saya dan kebetulan juga kakak saya demensia, jadi tidak terlalu indah. Saya menikmati itu dan membayangkan kalau saya sudah menjadi demensia. Oke. Wow, tepuk tangan dong teman-teman, itu dia dari teman-teman film Sebelum Senja Berakhir. Terima kasih. Kami persilakan untuk kembali ke tempat duduknya. Selanjutnya kita akan lanjut ke film. Kalau tadi 1-2 doang ya. Gimana kamu boleh ceritakan tentang keluarga besar ini? Konfliknya seperti apa sih nanti akan kita lihat di dalam film kamu? Ini luar biasa. Saya berperan sebagai Gunawan. Yang jadi gendut. Enggak, tapi saya mau berterima kasih dulu buat Klik Film. Saya ini main film tuh udah banyak. Banyak banget film saya. Tapi singkat-singkat. Jadi saya tuh main banyak film itu kalau disatuin ke adegan saya semuanya, itu nggak jadi satu film. Masih kurang ya? Iya, disinilah saya dapat peran banyak banget. Tepuk tangan dong. Baru sekali saya seumur hidup ngerasain syuting dari awal sampai akhir. Biasanya tengah-tengah udah selamatan. Akhirnya promo aja. Promo film. Kali ini ikutan, it's a wrap gitu ya, ikutan ya. Saya senang banget ini. Terima kasih Klik Film Bu. Jadi gini, ini ceritanya soal dari judulnya udah ketahuan ini keluarga semua isinya gede-gede semua ya. Ada keluarga emang bapak, anak, ibu semua besar-besar, tapi ini filmnya film komedi. Dia menceritakan justru hal-hal yang sangat nggak besar. Jadi stigma-stigma yang kami alami, pengalaman-pengalaman pribadi saya, kursi-kursi yang patah dan segala macam itu nggak ada di film ini. Justru problemnya problem orang-orang kurus.
Penasaran kan? Nah, tapi dihadapi oleh keluarga besar ini ya. Betul. Yes. Nah, kalau tadi di Jepang syutingnya kami di Cakung. Tadi Junior sih pakai dingin. Kipas angin dingin. Dingin banget saya. Pakai koyo kalau saya mah. Langsung angin memang. Pesan apa yang pengen disampaikan melalui film ini, Kang Mo? Jadi ini adalah buat teman-teman sediaan semua bisa menyaksikan nanti di Klik Film, menyaksikan ini adalah sinema Marvel. Benar. Ini sebuah apa namanya? Benar loh, saya serius nih. Sebuah apa gebrakan baru di dunia sinematografi. Karena udah pernah ke apartemen Cakung? Belum, itu bukan apartemen, itu rusun. Ya, itu sempit. Ya, jadi ini adalah bagaimana ini ya, sudut-sudut baru dalam dunia perfilman. Karena tempatnya sempit, pemainnya gede. Anda akan lihat sendiri. Ini hebat sekali, tepuk tangan buat sutradaranya, sama teman-teman Arya Rubik. Saya nggak ngerti caranya gimana itu. Jadi kalau saya sih excited banget. Mudah-mudahan lucu. Siap. Tepuk tangan untuk Kang Mo Sidik. Terima kasih Kang Mo dari film. Ini cerita sebenarnya seseorang yang menjadi guru karena terpaksa dan mendapatkan kebahagiaan yang dia tidak dapatkan di rumahnya karena dia broken home. Oke, Cicio, kalau Cicio karakternya seperti apa dan apa tantangan untuk Cicio memerankan karakternya di sini? Karakterku namanya Samuel. Tantangannya tuh berat banget ya karena happy cuma di awal film. Dari awal ke belakang tuh berat banget, sedih banget, dan karakternya cukup beda ya sama diriku aslinya. Dan tantangannya juga adalah untuk membangun chemistry sama adik ya Om Edi, karena harus terlihat sangat dekat, dan waktu readingnya juga cukup mepet lah, kita cuma 2-3 hari. Yang jadi adiknya Dania Michelle namanya, dan juga sama Tante Rowena harus terlihat seperti keluarga yang dekat tapi gapnya lumayan kuat ya Om Edi. Itu susah banget. Tapi aku dibantu Om Edi. Ini kedua kali aku syuting sama Om Edi. Terakhir kali tuh tahun 2000-an awal mungkin ya Om Edi. Masih kecil banget. Tapi kali ini gimana akhirnya reuni lagi dengan Om Edi, Cio? Wah, happy banget. Ya. Sampai Jogja, sampai ke Gunung Kidul. Tadi ke Jepang kita ke Gunung Kidul, sinyal HP aja nggak ada. Kayaknya baru Jepang dong. Oke, terus Om Edi gimana akhirnya kolaborasi lagi sama Cicio, Mas Edi? Setelah belasan tahun berarti ya, bisa dibilang ya? Puluhan mungkin ya? Ya, saya menemukan dia waktu itu ya Pak. Jadi masih umur kelas 4 ya, kelas 3. Iya mungkin, masih SD aku. Iya, kelas 3 SD. Saya latih, kemudian mainlah itu dia di filmnya Multivision, judulnya Di Rumah lah. Jadi, gitu. Kemudian lama nggak ketemu lagi. Ya. Akhirnya di 2025 ini akan tayang di Klik Film reuni dari Mas Edi Prasetyo dan juga Cicio Manesera. Tepuk tangan dong. Baik, terima kasih Cio dan juga Mas Edi, terima kasih. Tapi Mas Edi percaya untuk di film ini gimana, Man? Silakan. Selamat sore teman-teman semua. Saya deg-degan sebetulnya. Saya deg-degan banget. Cuman film ini saya kira untuk dapat peran yang cukup selaras sama kepribadian kita sehari-hari itu akan lebih gampang. Ternyata dari film ini saya belajar justru lebih susah karena saya nggak tahu batasannya sampai mana. Akhirnya saya berterima kasih juga sama Pak Epe memberikan kita banyak banget pelajaran. Menurut saya film ini genre bending, Mas. Jadi di awal bisa dibilang ini romcom, tiba-tiba di tengah ada unsur mistis horornya, di akhir ada dramanya. Jadi ini feel good movie, tapi saya harap untuk laki-laki di luar sana yang mungkin, kalau dari judul kan gamophobia is fear of commitment. Ya. Dan saya yakin mungkin banyak, karena saya juga pernah ada di fase itu. Jadi semoga ini bisa menemani teman-teman yang mungkin takut berkomitmen dan akhirnya merasa relate, oh iya gue juga pernah di situ. Tapi akhirnya kita bisa belajar dari Marja gimana cara penyelesaian dia dari konflik tersebut gitu. Berarti sekarang Mark udah gak takut berkomitmen?
Marja. Masih sedikit. Kita akan lihat kolaborasi dari Mark dan juga Maisha Juan dan juga Mbak Epen. Terima kasih, tepuk tangan dong untuk teman-teman dari film Gamophobia. Thank you. Silakan untuk kembali ke tempatnya. Selanjutnya kita akan. Ini cerita pemuda yang maunya pacaran doang, nggak mau komitmen. Oh, mana teman-teman suaranya ada yang mengalami? Kemudian kena batunya. Oh, boleh kalau gitu para pemain menceritakan karakternya masing-masing. Maisha, silakan. Halo semuanya, perkenalkan aku Maisha Juan. Di sini aku berperan sebagai Kirina. Sebenarnya aku suka main film ini karena ini aku tuh sebenarnya basicnya penyanyi teman-teman. Jadi ini adalah film pertama aku setelah aku ikut ajang kompetisi. Terima kasih untuk kesempatannya. Tapi yang aku suka karakternya Kirina ini nggak terlalu jauh sama karakter aku, anaknya ceria. Cuman memang partnernya ini si Marja ini banyak tingkahnya. Nah tingkahnya kayak. Silakan, surga di telapak kaki Bapak. Seharusnya ada Mas Eman sih sebetulnya. Iya. Mas Eman ada ya? Kayaknya sih ya, tadi datang kalau salah. Ada tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Film ini bercerita tentang kehilangan, bertahan hidup, dan berjalannya waktu. Menurut saya, gitu. Jadi kami ini kehilangan sosok penggerak di rumah, which is adalah ibu, ya, orang yang menjadi sumber keriaan, sumber solusi, dan kami kehilangan itu. Bagaimana kami bertahan hidup dengan karakter masing-masing sementara roda penggeraknya nggak ada, nah itu yang jadi menarik. Siap, terima kasih Mas Surya. Claresta gimana? Boleh ceritakan karakternya di sini, Claresta? Satu aja cukup Mas. Saya Claresta Tovan berperan sebagai Dinar, anaknya Pak Nawawi dan kakaknya Muzaki. Adi. Nah, seperti yang sudah diceritakan sama Om Surya. Jadi ketika ada satu sosok penggerak yang hilang, kita harus tetap berjalan hidup dengan problemnya masing-masing. Tapi sering berjalan waktu, tapi ternyata kita menemukan fakta-fakta baru dalam keluarga yang dirahasiakan, tapi sebenarnya untuk kebaikan. Kalau boleh diceritakan di sini sebagai kakak yang seperti apa yang Claresta Taufan perankan? Nah, Muzaki ini adik aku, kita sangat dekat, kita suka melukis bareng dan lain-lain, tapi di film ini kita harus berantem setiap hari. Begitu, tapi ada satu hal dalam keluarga ini yang akhirnya bisa, ya itu rahasia. Itu rahasia, belum boleh. Iya. Siap, terima kasih Claresta. Selanjutnya Muzaki Ramdan, silakan kalau Muzaki. Halo semuanya, saya Muzaki Ramdan, saya berperan sebagai adik dari kakak Dinar yang sepanjang film isinya aku kayak cuman ini kakakku ngapain sih, terus pokoknya Adi itu merasa kedua orang tuanya selalu memprioritaskan kakaknya, jadi sepanjang film dia kayak gitu. Rasanya kayak gitu ya. Ini kan untuk bertiga ini kan baru pertama kali digabungkan dalam suatu proyek kan. Nah gimana Muzaki build chemistry dengan Claresta dan juga Om Surya? Gampang banget sih. Karena Om Surya datang-datang langsung bercanda-bercanda, jadi kita gampang berbaurnya. Terus aku sama Kak Clares juga pas break ngelukis gambar-gambar bareng, jadi enak banget. Claresta gimana? Mudah juga buat Claresta? Ya mudah banget. Jadi berasa di set beneran bapak kita rasanya Om Surya. Kita bisa sampai curhat-curhat juga ya, bisa menyenangkan sekali prosesnya juga maksudnya ketika proses syutingnya pun ketika ada scene yang memang membutuhkan konsentrasi lebih, kayak semuanya memberikan ruang gitu. Jadi kerjasamanya kerasa enak banget. Yes, Mas Surya, ini kan cerita juga banyak relate kalau tadi kita diceritakan gitu, ada satu penggerak yang hilang dalam keluarga. Nah, kenapa teman-teman harus menonton film ini kalau menurut Mas Surya Saputra? Silakan. Filmnya menyenangkan buat ditonton, menjadi penyemangat bahwa meskipun kita kehilangan, waktu tetap berjalan dan kita harus beradaptasi. Moga-moga film ini jadi penyemangat dan membuat orang sadar, ayo, life goes on. Siap, terima kasih tepuk tangan dong dari teman-teman Surga di Telapak Kaki Bapak. Kami persilakan untuk kembali ke tempat yang sudah disiapkan. Selanjutnya kita undang dari teman-teman dari film Jalan
Film ini bercerita tentang sebuah keluarga ya, orang tua muda dengan satu anak tunggal perempuan gitu. Mereka punya permasalahan masing-masing. Ketika ada masalah, mereka sepakat untuk cari hiburan lah gitu ya. Mereka ke rumah neneknya gitu. Nah, cerita dari film itu terjadi dalam suatu mobil. Gitu. Ini film road movie sebenarnya nih. Ya, road movie-nya muter-muter aja di perkemahan Cibubur kita di sini. Ini Jepang capek buat Cibubur aja. Cibubur itu. Tapi dingin juga Mas. Hah? Dingin juga. Dingin. Masih musim hujan. Tantangan itu gitu. Tantangan itu ya. Jadi jalan terakhir itu ya nantilah maksudnya akan berakhir di mana gitu. Teman-teman silakan nonton aja. Siap, terima kasih Mas Gunawan. Perannya seperti apa di sini yang udah boleh diceritakan? Sebagai anak muda nggak mungkin ya, seorang ayah. Orang ayah punya anak satu dan istri di sini sangat-sangat butuh acting yang lebih karena kita main bertiga. Terus terang kita syuting dari film ini 100% kira-kira 60% itu mainnya di mobil bertiga terus. Ya 60% di mobil. Jadi gimana kita menghidupkan suasananya, terus kejadian-kejadiannya kita harus. Memang kebetulan alhamdulillah saya dibantu dengan Mas Indra cukup membantu untuk mengekspresikan atau menghidupkan suatu naskah ini. Siap. Terima kasih. Tepuk tangan dong teman-teman. Terima kasih Mas Indra, terima kasih Mas Gunawan. Film Misteri Bilik Korek Api. Di sini saya mewakili sutradaranya Mas Ludi Oji Prastama. Kebetulan Mas Ludinya berhalangan dengan hadir. Sebelum itu saya ingin berterima kasih dulu untuk Klik Film karena ini adalah program kolaborator dari Klik Film dan Jogja Film Academy. Jadi kita kalau di sini teman-teman mungkin dari senior-senior yang senior, jadi saya mungkin di sini baru lulus yang bikin film dan kebetulan itu juga di wadai oleh Klik Film juga. Jadi terima kasih untuk Klik Film sebelumnya. Jadi udah ngasih kesempatan buat kita untuk bisa berkarya. Kalau ceritanya boleh diceritakan Mas? Kalau untuk Misteri Bilik Korek Api ini menceritakan tentang kelompok penghuni panti asuhan yang dia itu pindah panti asuhan karena himpitan ekonomi. Tapi di panti asuhan yang baru itu dia menemukan salah satu ruangan yang dia bisa mengabulkan apapun melalui korek api, tapi dia punya resikonya. Dan selain resiko itu juga dia ada masa lalu yang kelam di rumah itu. Oke, siap. Terima kasih. Selanjutnya kita ke para pemain, boleh ceritakan karakter kalian dari Maisha Kana, silakan. Sore lagi semuanya, hai. Di film ini aku berperan sebagai Dina. Dina ini salah satu dari anak-anak panti di sini dan dia tuh yang paling kakak di sini, jadi paling tua antara adik-adiknya. Nah, Dina ini dia tuh sangat peduli dan sayang banget sama adik-adiknya. Jadi selama di film ini juga semua yang dia lakuin itu demi kebersamaan dan juga yang paling baik lah buat adik-adiknya. Dia selalu memikirkan itu dan ya itu. Siap, belum boleh di-spill banyak-banyak ya Maisha Kana, terima kasih. Selanjutnya Nafiza Fatiarani, silakan Nafiza. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nafiza Fatiarani. Aku berperan sebagai Luna di film Misteri Bilik Korek Api. Jadi Luna ini adalah sesosok orang yang misterius dan juga anak baru di pantinya Dina. Dimana pas awal-awal film kita musuhan ya. Nah, kita itu musuhan awal film. Tapi di akhir film ada deh pokoknya. Luna ini adalah cucu dari seorang dukun. Neneknya adalah dukun dulu dan Luna ini dijauhi oleh orang-orang. Jadi bisa dibilang Luna ini introvert orangnya. Dan dia menutup diri dari orang lain, menutup diri dari Dina, dari ibu panti asuhan dan anak-anak yang lain. Jadi bisa dibilang karakter ini adalah karakter berbeda dari karakter-karakter aku sebelumnya. Di Keluarga Sempurna. Sebelumnya mungkin sama dengan film Misteri Bilik Korek Api, film ini adalah film kolaborasi antara Klik Film dan Jogja Film Academy. Terima kasih untuk Klik Film, Bu Fredrika dan Mas Iva Iswansyah karena akhirnya bisa untuk membuat film ini. Oke, Mimpi Keluarga Sempurna bercerita tentang seorang anak perempuan tunggal bernama Dere
yang di DO dari sekolahnya karena terlibat perkelahian. Lalu ia harus mengikuti semua yang disuruh oleh ibunya, termasuk pindah ke Yogyakarta dan kuliah kedokteran. Namun kepindahannya ini membuat diri sadar kalau ibunya sangat manipulatif dan toksik. Oke, terima kasih. Selanjutnya Nura, boleh ceritakan karakter kamu seperti apa di sini dan tantangannya apa untuk seorang Nura? Halo semuanya. Mungkin di sini aku kayak yang Mas Bagas sudah bilang, karakternya adalah seorang anak tunggal yang sangat-sangat dibatasi pergaulannya, apa yang dia lihat, apa yang dia konsumsi secara semua-muanya lah, makannya semua diatur, terus tontonannya dia juga dipaksa untuk selalu belajar dan lain-lain. Terus aduh aku udah lama banget nggak ngomong, Mas bantuin. Tapi seru ya berproses, seru berproses sama Mas Satrio ya. Mas Bagas seru banget berprosesnya, dan mungkin salah satu film yang aku rasa syutingnya sangat seru karena penuh dengan anak-anak yang masih maksudnya teman-teman yang masih muda-muda banget, jadi energinya tuh rasanya sama gitu. Teman-teman dari Jogja Film Academy ya, luar biasa. Tepuk tangan dong untuk Nura dan juga Mas Bagas Satrio dari film Mimpi Keluarga Sempurna. Terima kasih. Thank you. Selanjutnya kita akan undang, ini bisa diceritakan ke teman-teman media. Oke, sebelumnya maaf Ibu Nini, teman-teman aktor, teman-teman penyanyi dan sutradara saya ngebelakangin. Oke, ini lumayan film agak lama. Di produksi waktu itu 2018 kalau nggak salah gitu. Selamat untuk film sebagai salah satu showcase di 2025 ini, dan mudah-mudahan ini juga sebagai persembahan dalam rangka 100 tahunnya Pak Pram. Boleh tepuk tangan dong untuk apa? Akan ada hal yang berbeda apa yang ditampilkan dari extended version ini ya? Boleh sebenarnya cerita ditulis oleh Pak Pramudiana Tatur almarhum, keresahan-keresahan beliau bagaimana seorang pribumi yang berkapasitas intelektual tinggi tapi selalu dianggap rendah oleh kaum kolonial yang pada waktu itu menjajah kita. Dan Mike, tokoh utamanya di sini adalah sekolah yang notabene para murid-murid dan murid-muridnya adalah para orang bule ya, selalu dianggap mereka itu anak-anak pribumi yang goblok atau selalu underdog. Bahkan masuk ke pantai aja sampai ada larangan selain anjing. Cuma anjing dan pribumi tidak boleh masuk ke pantai sini. Yes. Kalau mengenai pada teman-teman pasti jurnalis pada bertanya apa sih menariknya dari film ini, karena film Bumi Manusia Extended, mesti saya dengan hormat mungkin Mas Sentot Sahid bisa menjelaskan maksudnya extended di sini. Apa sih sampai ditampilkan di klik film ini? Berarti kita undang Mas Sentot Sahid bersama dengan kita. Silakan. Om Doni minta backup curang. Mas Sentot boleh bergabung bersama Om Doni Dalmara di atas panggung. Silakan boleh bergabung ke atas panggung. Lewat sebelah kanan, iya. Aduh, terima kasih Mas Doni. Sebenarnya. Oke, silakan boleh dibantu dijelaskan Om Sentot. Ya, terima kasih. Saya mewakili Mas Hanum saudaranya karena saya kebetulan editor di film ini, saya bukan saudaranya. Tapi sebetulnya film Bumi Manusia ini waktu diedit pertama kali itu durasinya hampir 6 jam ya, 5 jam lebih gitu. Tapi karena kita mau keluarin film ini utuh tunggal, jadi fight kita cukup lama. Saya ngedit film ini harus buang 2,5 jam lebih ya. Jadi bagaimana film ini tetap bisa ditonton satu film utuh. Nah, maka buat teman-teman pers mungkin film ini akan menarik sekali ketika kita melihat karya utuh almarhum Pak Pram. Jadi jelas banget di film ini satu karya sastra novel Bumi Manusia ini akan lebih terlihat. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dong untuk Om Sentot Sahid dan juga Mas Doni Dalmara. Terima kasih untuk penjelasannya. Jadi itu ya teman-teman. Ya, Rembulan Tenggelam di Wajahmu ini akan hadir dalam series. Akan ada 5 episode yang akan menjawab 5 pertanyaan kehidupan. Berat ya,
bercerita tentang seorang yang udah sukses ya, mencapai kesuksesan di kehidupannya, diperankan oleh Arifin Putra. Ketika dia mau meninggal, dia bertemu dengan seorang malaikat yang membantu dia untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam hidup dia. Jadi Arifin dibawa kembali ke masa lalu, ke masa dia remaja, diperankan oleh Biowan, masa-masa dia menikah dan seterusnya, hingga akhirnya bisa menjawab 5 keresahan hidupnya. Yes, itu dia, tepuk tangan dong untuk Mas dan Arifin. Terima kasih teman-teman.